kenapa rupiah Indonesia telah menjunam kepada paras yang terendah di dalam 27 tahun? Dan sebab yang paling utama adalah satu sahaja, iaitu keyakinan pelabur merudum. Kita akan membahas beberapa mata uang di kawasan Asia. Yang pertama dulu pemirsa, kami akan menghadirkan sekitar 3 mata uang dari negara tetangga. Di sini pemirsa kita bisa melihat ada ringgit Malaysia atau kita Prestasi ringgit 2025 terbaik di Asia. Menyala ringgit. Nilai tukar ringgit Malaysia dengan rupiah hari ini 1 Januari 2026. Bukan sahaja rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni untung besar, sebab bila kita punya mata wang semakin mengukuh, Hoax wang rupiah versi redenominasi. Sobat Rupiah, setelah ramai soal wacana redenominasi rupiah, muncul berbagai video yang menyatakan Bank Indonesia telah mengeluarkan rupiah versi redenominasi dan akan diluncurkan pada tahun 2026 mendatang. Sekarang media dekat Indonesia, para sahabat, tidak malu-malu memuja-muji bahwasanya mata uang terkuat dekat Asia diduduki ringgit Malaysia. Indonesia nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang penutupan akhir tahun 2025 kemarin yang mencetak rekor mata uang di Asia ternyata diduduki Malaysia para sahabat. Apa kabar dengan Indonesia dengan melakukan redenominasi di tahun 2026 ini? Kok senyap para sahabat? Katanya mau memangkas angka 300 dekat belakang untuk menaikkan daya naik saing mata uang kita dengan mata uang yang ada dekat Asia. Dan kalau kita bercermin kepada Malaysia para sahabat, yang ringgit Malaysia ini sekarang sudah menguat dengan US dollar para sahabat. Ini memang tidak dinafikannya. Memang Malaysia ini dalam tahun 2025 ini memang mereka mencetak sejarah, mencetak ranking nomor 1. Dan kalau yang nomor 2 termasuk penguatan mata uang diduduki Thailand para sahabat. Kalau Indonesia kemarin aku tengok nomor 10 dan aku tengok lagi nomor 11 para sahabat. Apa kabar dengan redenominasi yang akan memangkas mata uang kosong-kosong yang ada dekat belakang itu para sahabat? Mungkin kalau para pekerja TKI ataupun TKW dekat Malaysia, mereka sangat bahagia karena nilai tukar yang dulunya Rp3.500 satu ringgitnya sekarang sudah mencecah Rp4.000 sampai Rp4.100 para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh gejolak bagi pasar keuangan global. Nilai tukar mata uang bergerak liar merespon ketidakpastian arah suku bunga dan tekanan ekonomi dunia termasuk rupiah yang melemah. Namun di kawasan Asia, mayoritas mata uang justru mampu bertahan dan menguat. Lantas, mata uang asal negara mana sajakah itu? Rekan saya Rian Antono akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Rian. Baik, terima kasih Ellen. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk kita bahas di penghujung tahun, tepatnya Kaleidoskop 2025. Apa saja sebetulnya yang akan kita bahas kali ini? Karena tadi sebelumnya Ellen telah menyampaikan ada sejumlah mata uang dari negara-negara di kawasan Asia yang ternyata bisa survive atau justru dalam kondisi yang kuat ketika mata uang Garuda ini justru terbilang melemah. Karena kita akan mengetahui pemirsa, tahun 2025 menjadi tahun penuh gejolak bagi pasar keuangan global. Nilai tukar mata uang bergerak liar merespon ketidakpastian arah suku bunga dan tekanan ekonomi dunia. Di kawasan Asia sendiri mayoritas memang mata uang justru mampu bertahan dan menguat
saat dominasi dolar Amerika Serikat yang terbilang melemah pemirsa. Namun kondisi ini tidak sepenuhnya terjadi di Indonesia di mana rupiah masih berada dalam tekanan hingga akhir tahun. Dan kita akan langsung membahasnya dan mengulas mata uang dan juga kinerja seperti apa dalam Kaleidoskop 2025 mata uang Asia tahan dominasi dolar Amerika Serikat. Kita akan membahas beberapa mata uang di kawasan Asia. Yang pertama dulu pemirsa, kami akan menghadirkan sekitar 3 mata uang dari negara tetangga. Di sini pemirsa kita bisa melihat ada ringgit Malaysia atau kita bisa singkat dengan MYR, lalu baht Thailand dan juga dolar Singapura. Ini masing-masing grafik kinerjanya. Ketika saya membahas 3 grafik ini mengalami penguatan, jangan mempertanyakan pemirsa mengapa grafik ini terjadi penurunan, karena grafik ini menunjukkan kinerja dolar Amerika Serikat pemirsa terhadap mata uang yang akan kita bahas dari kawasan Asia, yang artinya adalah dolar Amerika Serikat terhadap Malaysian Ringgit. Dan kita akan bahas terlebih dahulu untuk kinerja sepanjang tahun 2025 untuk Ringgit Malaysia pemirsa. Karena Prestasi ringgit 2025 terbaik di Asia. Menyala ringgit. Nomor 1 Asia Indonesia. sialah, saya pilih Nomor Ahmad 1 Malaysia. Nomor 2 Thailand. Nomor 3 Singapura. Nomor Aku 4 nak tengok Taiwan. negara yang sumber Nomor 5 daya China. alamnya paling banyak. Indonesia nomor berapa? 11. Oh, nomor 11. Dan dekat bawah dia ada India. Memang patutlah 11, 12 serumpun. India, Indonesia. Kokori, kau boleh nggak tolong ulaskan kenapa rupiah boleh jatuh? Ni, tak sampai sepenggal Anwar dah boleh kukuhkan ringgit sampai hampir cecah RM3.90 sedolar. Hampa tahu tak? Cuba bayangkan kalau lah Anwar terus memerintah dengan lebih lama, silap bulan boleh sampai RM2.90 sedolar. Besar tau impact pengukuhan ringgit ini. Bukan sahaja pada rakyat Malaysia, bahkan kepada pekerja-pekerja warga asing di negara ini. Jadi Alhamdulillah bersyukur dapat Perdana Menteri macam Anwar Ibrahim, meskipun ditomah setiap hari, namun dia tetap fokus dengan kerja-kerja membangunkan negara. Moga Allah terus mempermudahkan urusan PMX dan mengekalkan kesihatan beliau untuk terus mengemudi negara ini. Hampa mesti ambil kesempatan terhadap pengukuhan ringgit ni. Pilah melancong sikit. Ni apa-apa kongsi sikit. Hampa nak pergi mana ni? Hampa nak pergi mana? Kenapa rupiah Indonesia telah menjunam kepada paras yang terendah di dalam 27 tahun? Dan sebab yang paling utama adalah satu sahaja, iaitu keyakinan pelabur merudum. Apabila keyakinan pelabur merudum, mereka akan start jual aset-aset di Indonesia. Dan kita boleh lihat nombor 1, pasaran saham di situ telah turun dengan mendadak. Pasaran di situ terpaksa memberhentikan trading untuk 30 minit semata-mata untuk meredakan selling pressure atau pressure menjual. Antara sebabnya adalah ianya adalah secara mendadak, dan ianya adalah secara tiba-tiba, dan ianya secara besar-besaran. Nombor 2, kita boleh lihat penjualan mata wang Indonesia, di mana apabila pelabur tak confident atau tak yakin kepada sesuatu ekonomi atau sesebuah ekonomi, mereka akan jual mata wang tersebut. Dan rupiah Indonesia telah menjunam ke paras yang paling terendah di dalam 27 tahun, sama seperti krisis kewangan Asia. Dan kenapa keyakinan pelabur telah merudum? Antara sebabnya adalah nombor 1, polisi kerajaan di situ, di mana mereka ingin belanjakan lebih banyak duit. Tetapi apabila ini berlaku, hutang kerajaan akan naik. Apabila hutang kerajaan naik, of course pelabur akan takut. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat besar di Indonesia telah diisytiharkan bankrupt. 2-3 bulan di dalam tahun ini, kita boleh lihat seramai 60,000 orang telah hilang kerja di Indonesia. Nombor 3, kita boleh lihat ada ura-ura perletakan jawatan untuk Menteri Kewangan di situ, dan Menteri Kewangan di situ agak berpengalaman. Dan keempat adalah pengangguran. Apabila lebih banyak syarikat melepaskan staf, apabila rakyat di situ kurang duit, apabila mereka kurang duit, mereka kurang belanja. Apabila mereka kurang belanja, ekonomi akan start turun. Sejujurnya, dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satu
satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah. Waspada buat kalian yang pegang banyak rupiah ya, soalnya beberapa hari belakangan ini rupiah itu melemah drastis guys. Rupiah Jadi itu bukan cuma ke dolar Amerika ya yang melemah, tapi hampir ke semua mata uang guys. Nah misalnya ini Singapura dolar, nih gue kasih lihat kalian nih harga chartnya. Nah ini nih, kalian lihat Singapura dolar ini udah 13.041 guys. Ini kenaikan signifikan ya. Ini dalam waktu 1 minggu terakhir nih. Lihat aja nih grafiknya nih. Nah terus ini Malaysia ringgit. Ini kalian lihat nih 1 minggu belakangan. Naik drastis guys, naik drastis. Maksudnya ya, kalau di rupiah maksudnya lemah gitu ya. US dollar walaupun nggak terlalu signifikan, tapi tetap dia grafiknya tuh naik terus guys. Ya maksudnya rupiah kita melemah terhadap US dollar nih. Ini kalian udah kalian lihat nih 16.780 guys. Nah terus ini China yuan ya. Ini kalian lihat juga naik guys. Jadi maksudnya naik ini adalah yuan terhadap rupiah ya. Ini mengalami kenaikan. Jadi rupiah kita ini melemah. Jadi apa nih guys dampaknya rupiah melemah terhadap mata uang lain itu? Ya maksudnya daya beli kita melemah guys. Kalau kalian ke luar negeri itu makin lama makin mahal gitu ya. Terus itu juga akan berdampak nanti ke perekonomian gitu. Jadi mungkin harga-harga barang bakal tambah naik karena kan kurs itu kita semakin melemah gitu ya. Jadi kalau pas kita impor barang itu otomatis akan jadi semakin mahal. Jadi ini guys maksudnya tuh daya beli kita tuh tergerus pelan-pelan. Padahal ini kan mungkin kalian nggak terlalu nyadar gitu ya. Mungkin kalian patokannya selama ini cuman masuk akal juga ya. US dollar. Tapi ini nih ke semua mata uang guys. Ini nih kita tuh rupiahnya tuh sangat lemah terhadap mata uang lain di Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia guys. Jadi ya posisi rupiah yang terlalu lemah ini itu menyebabkan inflasi yang akan semakin tinggi guys di negara kita. Kita mau beli barang apa itu semakin mahal. Karena value dari rupiah itu semakin turun gitu ya. Jadi ya walaupun kita udah berjuang cari uang mati-matian, tapi ya tetap kita tuh tergerus pelan-pelan daya beli kita gara-gara pelemahan-pelemahan seperti ini guys. Jadi kalau seperti ini biasanya solusinya adalah beli mata uang asing atau beli emas atau aset-aset yang dia tuh acuannya dolar gitu ya. Jadi supaya daya beli kita tuh tidak tergerus gitu. Kalau misalnya kita pegang rupiah ya value-nya akan semakin turun gitu ya. Bukan sahaja rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni untung besar, sebab bila kita punya mata wang semakin mengukuh, maka gaji mereka pun jadi mahal. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia sebab kita boleh melancong ke Indonesia sebab tukaran mata wang pun jadi lebih murah kan. Cuba kalau diperhatikan sebenarnya Indonesia pun lebih beruntung daripada kita sebab bila pelancong Malaysia masuk ke Indonesia, ianya akan membantu merangsang ekonomi negara mereka, betul tak, daripada sektor pelancongan. Bahkan akan membantu peniaga-peniaga tempatan di Indonesia sana. Alhamdulillah lah, itu rezeki untuk rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia dan juga rezeki untuk rakyat Indonesia di Indonesia, bahkan rezeki untuk kita rakyat Malaysia kerana boleh menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih banyak kepada PMX dan Kerajaan Madani kerana bertungkus lumus memajukan negara kita ni. Hoax uang rupiah versi redenominasi. Sobat Rupiah, setelah ramai soal wacana redenominasi rupiah, muncul berbagai video yang menyatakan Bank Indonesia telah mengeluarkan rupiah versi redenominasi dan akan diluncurkan pada tahun 2026 mendatang. Dapat dipastikan informasi dalam video tersebut adalah hoax. Di tengah kabar redenominasi rupiah yang beredar saat ini, Bank Indonesia kembali menegaskan fokusnya untuk terus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pelaksanaan redenominasi tentunya harus dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis seperti hukum, logistik, dan teknologi informasi. Prosesnya pun harus dilakukan secara matang dengan koordinasi lintas lembaga. Untuk menghindari risiko atas hal-hal yang tidak diinginkan, selalu cek fakta dan validasi informasi melalui kanal resmi Bank Indonesia.
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang tidak dinafikan bahwasanya media TV internasional dekat Indonesia para sahabat meliput memuja-muji mata uang ringgit Malaysia yang menduduki ranking nomor 1 dekat Asia para sahabat. Ini merupakan kenapa Indonesia sekarang bergejolak dengan mata uang yang tiap hari anjlok macam itu. Kata mereka, sahabat, mereka tak segan-segan menyiarkan di TV Indonesia bahwasanya mata uang ringgit Malaysia terus kukuh dan mewakili di Asia nomor 1 para sahabat. Kita memang bagi orang yang bekerja dekat Malaysia memang merasa happy lah, tetapi apalah daya para sahabat, mata uang kita nak mau diredenominasi, mau dipotong angka kosong-kosongnya 3 angka itu, memang aku dulu memang banyak bersemangat lah, banyak happy lah untuk apa ya, menaikkan nilai tukar uang kita nantinya macam itu, agar kalau semakin banyak angka kosong-kosongnya, semakin lemah nilai tukar mata uang tersebut. Itu kata cikgu saya dulu waktu penerangan buku pelajaran ekonomi waktu tem sekolah para sahabat. Tetapi memang benar para sahabat, setelah sekarang ini sudah dewasa macam itu, memikirkan tentang masa yang akan hadapan, memang betul yang dikatakan cikgu dulu itu. Kenapa ya terciptanya mata uang ringgit, mata uang rupiah itu sebesar itu, 1.000, makan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kenapa kok gak dibulatkan, gak diperinci semacam ringgit Malaysia saja? Kan kalau diredenominasi pada sahabat, semacam ringgit Malaysia, 1 rupiah macam itu, 5 rupiah, dan juga 10 rupiah, dan juga 50 rupiah dan 100 rupiah. Apabila 1 juta itu 1.000 rupiah. 1.000 maknanya angka nolnya saja yang dihilangkan, tetapi nilai mata uangnya tetap sama macam itu para sahabat. Tetapi katanya yang untuk melakukan redenominasi itu katanya hoax para sahabat, tidak akan berlaku katanya. Memang dari lama sudah mau untuk diperbaiki mata uang kita itu, tetapi apa kabar sekarang? Kok sekarang malah hoax-hoax? Gak bisa maju-maju para sahabat, gak bisa. Kalau tidak ada perubahan dekat Indonesia ini, intinya tidak diperbaiki iklim ekonomi dan juga dari yang sudah rusak tatanan kepemimpinannya, itu tak akan berubah sampai sekarang, sampai kapanpun semacam itu saja. Jadi cuma besar kuat cakap di media sosial, inilah ini. Tapi faktanya tak ada, zero macam itu. Cobalah bercerminlah kepada negara-negara yang 1 tahun ini memimpin dekat Asia mata uang terbesar seperti Malaysia. Kan banyak yang tak terima. Tapi faktanya semacam itu. Kita harus menelan fakta itu meskipun pahit macam itu. Kita boleh mencontoh yang baik, jangan contoh yang tidak baik macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, masalah minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Masuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.